Halo guys, nama aku Nathan. Nah, di video ini aku bakal cerita mengenai legenda urban gitu ya guys. Ini namanya Roemaru. Jadi Roemaru ini merupakan kapal yang udah lama menghilang gitu guys. Jadi Roemaru ini ditemuin pada saat ada kapal Margaret Daler namanya. Terus dia lagi melakukan perjalanan nih guys ke Teluk Sitol. Nah, di tengah-tengah perjalanan, dia nemuin si kapal Roemaru ini, guys. Pas ditemuin kapalnya itu kayak udah rusak, terus banyak tulang-tulang yang berceceran di situ, guys. Kayak tulang-tulang kerangka manusia gitu. Jadi bener-bener tim penyelamatnya itu ngerasain banget kalau misalkan di situ tuh angker, guys. Jadi karena banyak yang mayat tanpa kaki gitu loh di dalam dek kapal. Dan nggak tahu kenapa bisa kayak gitu, hilangnya juga kenapa gitu guys. Jadi di situ tuh banyak banget bagian-bagian mumi yang tulang tengkoraknya tuh pecah lah. Terus pokoknya sudah dalam kondisi yang nggak wajar gitu, banyak bercak darah juga guys. Di situ deket bagian kamar tidur juga banyak berserakan gitu ya, darah-darah sama mayat-mayatnya itu guys. Pas tim penyelamat ya yang dari Margaret Daler itu kan masuk nih ke dalam si kapal Roemaru-nya itu. Terus ditemuin lah kayak buku catatan di tempatnya si kapten awak kapalnya gitulah guys. Jadi di situ tuh berceritakan tentang kisah-kisah yang pernah mereka alami, kejadian-kejadian menyeramkan yang mereka tulis gitu di situ guys, di buku catatan itu. Dan setiap halamannya itu ya berisi tentang kayak serem-serem gitu loh guys. Jadi menurut catatannya ini, si Roemaru ini memiliki status seperti berikut. Beratnya 19 ton. Pemilik namanya Fuji Saburo. Kaptennya itu adalah Mike Tokizo. Kepala bagian mesinnya itu adalah Hosoi Denjiro. Jumlah awak kapalnya ada 12 orang. Dan meninggalkan pelabuhan Misaki itu 5 Desember 1926 guys. Nah, jadi mereka tahu kan kalau si kapal ini tuh udah bener-bener terombang-ambing sama ombak gitu guys. Tapi kan jumlah awak kapalnya tadi di catatan gitu ya 12 orang. Tapi setelah ditemukan mayat dan jenazahnya itu cuma ada 9 orang guys. Dan kemana nih yang tiganya ini guys? Akhirnya dilihat lagi buku hariannya, itu ternyata si kapalnya ini tuh kehilangan navigasi guys pada saat terombang-ambing sama si ombaknya itu. Si kapten itu nggak bisa menavigasi kapal melewati badai gitu guys. Jadi udah saking kerasnya gitu ya badainya, jadi dia nggak bisa melewati. Jadi pada tanggal 15 Desember guys, si kapal ini tuh kayak terombang-ambing sejauh 1000 mili. Terus akhirnya mereka sampai menemukan kayak ada kapal lain gitu di tengah-tengah laut. Terus mereka minta bantuan gitu guys. Jadi kapal ini diduga adalah kapal ya sesama perusahaan gitulah ibaratnya. Terus mereka kirim-kirim sinyal kayak gitu, tapi nggak ada yang ngejawab gitu guys. Jadi guys, si Kapten Miki dia tuh bilang katanya, kita cukup kok ini makanan buat 4 bulan gitu loh guys. Jadi kita bertahan dulu aja pakai makanan yang 4 bulan ini. Terus ada lagi kapal yang melintas pada tanggal 16 Desember guys. Tapi tetap aja dia udah dada-dada, udah kirim sinyal, udah apa, tapi nggak ada yang menggubris gitu guys sinyal-sinyal dari mereka. Padahal ada kapal lain lagi nih yang bisa dia mintain bantuan, tapi nggak ada jawaban sama sekali guys. Jadi dalam catatannya juga ada tulisan, tidak peduli seberapa usaha yang kami lakukan, tapi akan sia-sia juga gitu. Dikarenakan ya nggak ada yang mau ngebantu mereka buat kembali ke Jepang guys. Terus yang bisa dilakukan hanyalah menunggu orang yang datang. Nah, jadi guys, usaha yang mereka lakukan tuh kayak sia-sia gitu loh. Jadi mereka tuh akhirnya cuma mengandalkan layar perahu doang gitu ya. Tanpa navigasi, tanpa apa, untuk ngapungkan kapalnya itu ke Amerika guys. Terus bilangnya tanggal 27 Desember menangkap 10 tuna. Terus tanggal 27 Januari itu kayak mereka menemukan kapal tapi tidak digubris lagi. Bahkan mereka itu ada hujan ya, sampai ditampung airnya buat diminum gitu guys. Terus tanggal 17 Januari bener-bener gak ada makanan sama sekali, dan bahkan kayak persediaan makanannya itu udah habis guys. Terus tanggal 6 dia bahkan mereka itu gak bisa menangkap ikan satupun, bahkan kayak udah kelaparan banget gitu loh guys. Udah gak ada persediaan makanan lagi. Jadi tanggal 7 Maret itu ya orang kapalnya kayak si
kepala bagian mesinnya itu meninggal guys. Namanya si Hosoi Denjiro itu. Dia meninggal dan dia merupakan orang pertama yang meninggal guys. Jadi ya mereka ngelakuin upacara penguburannya itu di laut. Karena si Hosoi ini udah gak kuat, dia udah mengerang-erang kesakitan gitu loh guys. Nah tanggal 9 Maret mereka tuh kayak nemuin ikan hiu besar banget. Tapi salah satu orang namanya Noe Tsuneji itu kayak gak mau makan gitu guys, si hiu itu. Dan memilih untuk mati. Oke, akhirnya upacara penguburan orang kedua dilakuin juga. Nah, tanggal 15 Maret ada yang namanya Izawa. Meninggal lagi juga. Nah, dia nih adalah orang yang suka menulis log atau activities yang terjadi di dalam kapal gitu guys. Akhirnya meninggal akibat penyakit yang dideritanya. Jadi udah berapa guys? Tadi kan 12, sisa 9. Terus yang meninggal lagi udah 3 orang guys. Jadi tinggal sisa 6 orang ya guys. Jadi akhirnya karena penulisnya itu udah mati, yang suka menulis activities di dalam kapalnya itu dipindah tanganin ke Matsumoto guys. Nah jadi si Matsumoto itu nulis kalau misalkan jenggotnya udah pada tumbuh, terus udah gak terawat, udah jalan seperti zombie, tanpa arah, tanpa makanan. Udah kayak, kalian kalau misalkan gak makan berhari-hari bisa jadi kayak orang gila gak sih? Maksudnya kayak bener-bener pusing gitu loh guys. Ya kalian bisa bayangin itu berbulan-bulan mungkin ya guys, gak makan-makan. Lalu guys tanggal 27 Maret ada 2 orang lagi yang ngomong gitu, udah mulai ngelantur guys kayak orang gila. Jadi kayak, hey kalian lihat gak itu ada Gunung Fuji yang ada di Amerika. Bayangin, Gunung Fuji ada di Amerika, kan nggak mungkin ya Gunung Jepang ada di Amerika. Jadi kayak mereka tuh senang banget, kayak ngerasa itu tuh udah mau nyampe. Padahal tuh mereka tuh udah bener-bener gila gitu, udah nggak waras guys. Jadi akhirnya mereka meninggal juga akibat penderitaan gila yang mereka alami juga, ditambah nggak makan-makan gitu ya guys. Jadi yang meninggal itu udah banyak banget. Nah, tanggal 29 Maret Yoshida itu nemuin ikan tuna gitu guys. Dan mengakibatkan si salah satu penumpang kapal itu namanya Mitani itu meninggal juga guys. Akibat ya jadi gila katanya. Jadi guys si Mitani ini udah mulai gila, terus ngambil kapak, terus dilempar ke arah kepalanya Yoshida guys. Jadi Yoshida mati dan Mitani pun mati guys akibat bunuh diri. Nah sisa orangnya ini kayak udah nggak sanggup lagi gila melihat hal yang mengerikan kayak gitu. Bayangin aja kapak langsung dilemparkan ke kepala. Itu kan padahal masih bisa hidup gitu si Yoshida tuh kan. Setelah beberapa lama gitu ya, dia nulis lagi tuh bahwa si mereka yang tinggal tersisa di kapal itu mengalami penyakit scurvy guys. Penyakit scurvy itu jadi kayak kekurangan sayuran, akibat kekurangan sayuran kayak gitu. Jadi gusi-gusi mereka tuh pada berdarah dan mereka tuh sekarang kelihatan kayak monster gitu loh guys, akibat gak makan apapun dan kekurangan gizi gitu. Dan akhirnya tanggal 4 Maret si kapten ini tuh nemuin burung gitu guys. Jadi kayak ada burung camar nemplok gitu ya. Nemplok tuh apa sih? Nempel. Terus kayak awak-awak kapal yang lain tuh yang tinggal tersisa itu kayak langsung rebutan gitu, langsung cabut-cabut si bulu dari si burungnya itu. Terus kayak langsung makan hidup-hidup gitu loh guys. Gila gak sih? Udah jadi kayak monster, emang udah gak ada otaknya gitu. Katanya enak banget ini dagingnya, walaupun misalkan burung yang udah mati itu walaupun masih hidup ya dimakan hidup-hidup, bayangin aja. Terus katanya enak banget ada darah kayak gitunya gitu loh guys. Jadi kayak mereka bertanya sendiri, apakah kita itu udah bukan manusia lagi gitu loh guys. Jadi ya emang bener-bener udah gila. Jadi saking udah terlalu lama mereka butuh makanan dan mereka daripada mati dan harus bertahan hidup ya, jadi kayak gitu survive-nya gitu loh guys. Tanggal 6 April ada awak kapal yang namanya Suji itu meninggal juga guys. Meninggal terus karena dia muntah darah gitu. Mungkin ya makannya kayak gitu ya nggak sehat. Nah tanggal 14 April Sawayama ada salah satu awak kapalnya juga guys. Nah dia itu bahkan memotong-motong daging teman-teman yang udah meninggal itu guys, terus dimakan. Jadi dari
yang aku lihat gitu ya dari cerita ini tuh, dia pertama-tama makan hewan, lama-lama makan manusia guys, jadi kayak Sumanto gitu loh guys. Jadi udah bener-bener gak ada akal. Masa dan dia sampai menulis, aku harap daging manusia itu bisa menyelamatkan kami gitu. Berarti kan dia bener-bener udah butuh makanan banget gitu loh. Jadi tanggal 19 April, Sawayama sama Toyama itu rebutan daging gitu loh guys di dapur. Dan daging itu daging teman-temannya guys. Jadi akhirnya lama-lama mereka tuh rebutan, berantem, gelut, mati gitu ya guys. Sampai akhirnya mati, terus darahnya kayak berlumuran di mana-mana. Di badan mereka juga berlumuran darah. Dan tanggal 6 Mei si Kapten Miki sama si penulisnya ini yang tadi digantiin tuh, aku lupa namanya siapa. Nah, mereka itu tinggal sisa berdua guys akhirnya. Nah, terus mereka itu mengalami kesakitan juga yang parah karena mereka mengidap penyakit beri-beri dan juga gemeteran yang sangat parah gitu guys. Jadi ya mungkin saking menahan gak mau makannya gitu loh. Dan kayaknya mereka berdua itu gak mau makan daging daging teman-teman itu loh. Masih bisa berpikir lah ibaratnya. Jadi tanggal 19 Mei itu udah mulai parah banget goncangan si ombaknya gitu guys. Dan bener-bener udah gak ada harapan lagi ya buat mereka bertahan hidup. Karena ya udah melihat gumpalan-gumpalan darah, teman-temannya udah pada lepas juga. Kena air gitu ya, air ombak, bayangin aja. Kayak apa sih, mayat-mayat terus pada lepas ngapung-ngapung gitu si badannya. Akhirnya si kapten ini sebelum meninggal tuh kayak, jadi dia pesan ke keluarganya, tolong dengarkan aku, kalau misalkan kalian sudah besar, kalian jangan sampai jadi nelayan gitu, karena jangan sampai seperti ayah yang gak bakal bisa kembali, katanya gitu guys. Jadi ini emang bener-bener sedih banget ya, maksudnya di samping yang cerita mengerikan juga kayak sedih gitu loh, perjuangan nelayan tuh kayak gimana waktu dulunya gitu kan, mati di tengah laut. Terus di sini kayak ditemuin guys beberapa hal-hal aneh. Yang pertama itu mereka itu nemuin banyak banget kapal ya yang melintas di kapal mereka itu, sebelah kapal mereka. Tapi mereka tuh kapal lainnya itu nggak menemukan sinyal-sinyal dari kapal mereka guys. Jadi ini merupakan suatu keanehan. Nggak mungkin nggak sih kalau misalkan kita teriak-teriak di kapal gak kedengeran juga gitu loh. Kan itu papasan deket kan, gak mungkin, kecuali kalau papasan jauh gitu loh guys. Dan yang kedua, ketika melintasi Samudra Pasifik, si kapal ini tuh cuma menemukan satu burung camar doang guys. Bayangin, kayak bener-bener gak ada kehidupan gitu loh ya. Maksudnya di dekat-dekat situ yang bisa dia ambil buat dijadiin makanan gitu. Pengakuan yang diungkapkan oleh Richard Halley. Nah, ini merupakan salah satu dari kapal yang pernah papasan gitu ya sama mereka. Jadi mereka tuh bener-bener kayak ngelihat ada kapal di situ. Dan ada 10 orang juga berdiri guys di situ guys. Tapi itu cuma menatap mereka dengan kosong doang. Di teriak-teriakin, hey halo halo atau gimana gitu ya. Dikasih bantuan gitu. Tapi nggak ada yang nyaut sama sekali guys. Cuman kayak tatapannya kosong. Terus kayak bengong gitu loh guys. Bener-bener kayak kayak udah jadi zombie kali ya atau gimana. Itu ditemuin pada tanggal 23 Desember 1926 guys. Ya sampai sekarang belum diketahui misteri dari si kapal tersebut tuh kayak gimana. Dan kenapa itu orang yang 10 orang itu kelihatan kayak melongo, tapi mereka merasa bahwa mereka tuh udah teriak-teriak gitu manggilin kapal tapi nggak ada yang nyaut. Nah, apakah menurut kalian ini adalah sesuatu yang gaib gitu ya? Kayak di pulau itu mengurung mereka gitu buat tetap stay di situ, sehingga kayak nggak ada orang yang bisa nolongin mereka lagi gitu. Udah kayak ada pembatas pelindung supaya mereka tetap diem di situ aja. Nah, menurut kalian dari cerita ini tuh kayak gimana sih misterinya? Langsung komen aja di bawah sini, dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya guys, supaya aku bisa memberikan cerita-cerita misterius lagi. See you!